Salam Rahayu, dulur-dulur semuanya. Hari ini tidak sengaja kita ketemu master-master spiritual Jawa Timur. Yang sebelah kiri tidak asing lagi, beliau Kang Sujito, dan sebelah kanan adalah Mas Bonang. Kita akan sedikit membuat Q&A, question and answer, kan ya Mas? Apa bahasa? Tanya jawab. Sing penak ngono lah, aku saya ora komet. Pak Sito akhir-akhir ini banyak agenda, dulur-dulur, mau ke luar negeri dan lain sebagainya, mau banyak kegiatan keliling keluar kota. Jadi beliau akhir-akhir ini begitu sibuk, tapi tetap sehat insya Allah Pak Sito. Sehat luar dalam. Wah, sehat jasmani rohani. Saya ucapkan salam satu nafas, salam tinggal nafas, wujud anti selamat. Wujud. Sebelumnya saya ingin coba melempar pertanyaan ke Mas Bonang dulu. Sosok Pak Sito menurut Mas Bonang seperti apa sih beliau? Ya, terima kasih Mas Hendra. Teman-teman, ini peristiwa yang tidak diduga. Kang Sito pada kesempatan kali ini tadi sempat cerita Mas di jalan, sudah setahun ini tidak pernah keluar rumah. Nah, setahun Kang ya, seharian keluar dengan kami meninjau beberapa tempat yang penting bagi kami. Kemudian kami melakukan ritual-ritual tertentu, tentunya untuk Jawa Dwipa dan untuk Nusantara ini. Dan hari ini dipertemukan di Betro ini, kediaman saya dengan Mas Hendra, sebuah pertemuan yang saya sendiri tadi sempat ngambil tisu terharu setelah beberapa lama tidak ketemu, terus ketemu, akhirnya ya kangen-kangenan titik. Kembali ke pertanyaan Mas Hendra, Kang Sito ini sosok yang bagaimana? Bagi saya sosok yang istimewa Mas, tiada duanya. Jadi apapun kontroversial yang terjadi pada beliau, ajaran Jawa Dipa ini membahana. Itu yang melegakan dan membanggakan saya. Itu yang memacu semangat saya untuk kemudian mendorong supaya Jawa Dwipa ini berjaya. Waktunya berjaya kita. Walaupun secara perjalanan spiritual ada perbedaan antara saya dan Kang Sito, tapi itu tidak membuat kendala bagi saya. Ayo kau wabe naik, kau wabe kita dorong untuk naik. Dan keberhasilan Kang Sito pada saat ini, Mas, jempol papat Mas, jempol papat bagi saya. Kemarin seperti itu. Kemarin yang di acara apa? Kumpul Tinisco itu. Yeah. Nama Kang Sito beberapa kali disebut sama beberapa Pinisco. Betul, mengakui bahwa memang beliau itu dengan jalan laku prihatinnya, laku tirakatnya bisa mencatat sejarah. Itu kira-kira. Sepakat. Oke, saya geser ke Pak Sito, ya, ke Kang Sito. Masih sibuk nolong derek-derek ketinggalan ya. Saya full. Yes, matur suwun. Moga-moga dulur-dulur diparingi sehat, seger parasan ya. Mas Hendra dan tim ya, termasuk Mas Yudi dan tim juga, Mas Bonang, keluarga beri kesehatan dan semua keluarga sak enenge kabeh wis pokoknya tanpa pembeda, tanpa pengecualian. Semua yang dianggap menjadi beban atau sangkrah di pemikiran semua secepatnya dibersihkan atau diberikan hidayah ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita atau saudara-saudara kita itu lepas dari belenggu-belenggu atau kesulitan atau kesusahan. Wujud. Saya beberapa hari yang lalu Pak Sito
Iya. main ke salah satu tini sepuh disanjangi ngeten. Ojo ngomong makrifat nek ra iso nglakoni ojo goroh. Lho saestu kula langsung layang-layang ke blongsong lho Pak Sito. Ojo goroh ya. Seberapa dahsyat sih Pak orang yang tidak berbohong dalam hidupnya itu yang jenengan rasakan. Nah, Mas Indra atau dulur-dulur ya, makna ojo goroh itu, kata goroh itu berat ya. Lek kita masih awam ya, kita masih pemikiran awam, kata-kata goroh itu biasanya dianggap sambil lalu ya kan. Tapi ketika kita masuk dalam konteks jiwa, dengar tembung goroh itu ibaratnya apa, sebulan apa balon sing mau gudi itu langsung dikempesnya cis langsung habis. Itu kalau kita sudah paham dengan penjiwaan. Karena makna goroh itu adalah sesuatu yang paling menakutkan. Paling menakutkan karena di situ akan terjadi hukum balik yang sangat dahsyat. Itu paling menakutkan. Jadi nggak semudah kita hanya ngomong aku harus berusaha nggak goroh ya, aku harus biasa gini ya. Kata goroh itu paling sulit karena goroh itu adalah hal yang paling berbahaya daripada jujur ya. Jadi kata goroh itu kalau ditimbang dengan kata jujur itu lebih berat. Goroh itu apa istilahnya apa ya, porsi nih. Aku dengar kata jujur itu nggak begitu apa ya, berat. Tapi ketika dengar kata goroh di situ langsung penekanan. Karena hukum goroh itu kalau di penjiwaan itu kita langsung masuk ke tahapan yang paling mentok. Kita harus langsung masuk ke dalam. Kalaupun kita di dasar laut, katakan laut, kita harus langsung di dasar laut. Ataupun di dasarnya laut itu, ya, bukan di dasar laut, atau di bawahnya dasar laut itu, ya. Dengar tembung goroh itu. Makanya konteks saya pertama kali yaitu ojo goroh, ya, karena tak tono satu ya. Go itu tembung kekuatan, ya. Ro itu tembung urip, ya. H itu tembung ono. Berarti kekuatan urip panane wujud. Itu makanya banyak orang yang apa ya, berpikir goroh itu pokoknya aku nggak bohong, kan hanya itu kan. Sebagian kan ya. Saya sering kayak gitu soalnya. Ya, persepsi ini kan rata-rata seperti itu. Padahal dalam goroh sendiri itu adalah menanamkan kita harus ya. Kita harus tahu dengan keteguhan hidup kita. Saya potong begitu. Misal saya tahu ya, ini istrinya Mas Bonang ya. Saya tahu misalnya kemarin misalnya ya sama cewek lain. Terus istri ini tanya, Mas Bonang sama siapa? Sendirian Mbak, nggak sama siapa-siapa. Soalnya nek aku kondo jujur, rumah tangga ini berantakan. Kalau begitu gimana Pak Sito? Itu kan pemahaman sifat kan, baru pemahaman sifat. Padahal nek kita tahu Mas ya, ngene iki lho, ngene iki wis kejebak nah ngene. Iki lho wis kejebak kata-kata. Terus Kang. Terus ya. Terus. Makna goroh ini kene Mas ya, artinya ketika sampeyan mengatakan sesuatu pada seseorang, ya kan, lek kita tingkatnya wis anu Mas ya, tingkatnya kita ketemu wujud, ya kan, mentok mapan wujud, orang yang sampean hadapi itu akan hilang pola pikirnya. Sama ngomong seperti ini nggak nerima karena sudah dirubah pola pikirnya. Jadi dikatakan sejujur apapun, katakan Mas Bonang anu gak mau karo wong wedok, anu iki karo wong kene, hilang pola pikirnya.
dan nggak akan teringat sama sekali. Iku Mas. Nah, makanya makna goroh di situ akan seperti itu. Makanya kan anu kekuatan, go kan kekuatan, kan? Rahasianya iki loh Mas, kan? Makanya apa yang saya ucapkan, jadi secara anu Mas ya, secara rangkaian kata Mas ya. Ojo goroh kudu jujur, ojo dendam terus sombong. Itu hanya satu ini Mas. Poinnya hanya satu ini. Yang paling berbobot ya. Gitu loh Mas. Cuman persepsi mereka orang-orang itu kan ojo goroh yang umum sifat itu. Itu yang bilang kiai loh Pak Tito. Ojo goroh, ojo ngrasani, ojo maido. Jadi kan sepakat dengan hal itu. Ya memang itu taraf anu ya, taraf umum itu memang bagus, taraf umum bagus ya kan. Iya. Tapi kita kiroto boso lah, cari dari makna itu sendiri, dari kata per kata itu nanti akan ketemu kan. Makanya waktu perjalanan berangkat ini mau kan Mas Bonang tanya nopo Pak Zito maknane luhan. Nah Iya. iki Apa Pak? Saya bocorin Pak. Luhan itu kata-kata yang kita itu akan tertarik, kita akan apa ya, cara sambrani itu sama nempel plek wis nggak akan lepas, sama akan ketarik ini Hipnosis. wis paham ya. Iku mana luhan ya. Makanya penjiwaan itu sulit untuk dipahami orang awam. Bisa dianggap reno-reno ya Pak. Nah, makanya pemikiran orang awam kita perlu paham. Ya wajar lah wajar orang paham ya. Dan yang pengen paham, ya kita harus sabar untuk menyampaikan. Nah, karena kok ketidaktahuan. Mungkin karena mereka belum masuk dalam area itu, jadi akhirnya dia punya persepsi yang ABCD seperti itu. Karena warna yang diketahui selama ini kan cuman hitam. Terus metu ono warna liyo-liyo ini kan nggak ngerti Mas ya. Iya. Ini kan gitu ya. Mas Bonang laku ojo goroh, kudu jujur, ojo dendam, ojo sombong. Apakah memang akan membawa kita pada puncak spiritual tertentu? Itu syarat-syarat umum memang Mas. Semua lagu spiritual mengharuskan keluguan seperti itu. Cuma yang saya tertarik tadi, saya pun walaupun saya lama berinteraksi dengan beliaunya, bahwa goroh itu kekuatan, ro urip, cerdas sama dia. Ternyata ono kekuatan atau doyo urip iku nduk kono. Baru ngeh ini tadi. Padahal persepsi saya goroh itu ya gak bohong itu toh. Ternyata, nah kalau saya kan memandangnya dari perspektif energi Mas ya. Oh iya. Dibangun seperti apapun spiritual, ketika itu kena ya langsung drop Mas energinya. Memang benar itu. Nah inilah ternyata perlu banyak hal yang perlu digali. Ini kan sebuah filosofi yang tinggi yang selama ini ya kita jalan seadanya saja. Di perjalanan tadi saya juga tanya, beliaunya sudah cerita luhan itu nopo Kang, secara bahasa saya asing itu. Ternyata seperti itu loh, itu energi juga sebenarnya, dahsyat itu. Tapi Mas Hendra, semuanya ketika dirangkai nek wis lungguh nang titik Gusti, otomatis katut kewabeh gitu ya. Oke. Tapi ada apa ya yang menjadi bahan pembicaraan teman-teman, bahkan seluruh pelaku spiritual itu kan, yang apa ya, Pak Zito ini orang yang sangat nekat dalam konteks laku prihatin sebenarnya. Iya. Pak Zito sampai saat ini pun kalau menurut saya sudah jadi, artinya wis lungguh, tapi kayaknya masih jarang makan nih Pak. Kenapa kok gitu? Ya memang Mas,
Karena konteks kita itu semakin kita mau menekan atau mengosongkan weteng lah ibaratnya ya, mau mengosongkan minimal mengurangi porsi ya. Kita akan lebih nyaman, lebih fresh lah, lebih terang lah wis gamane. Ibaratnya uang mandangi langsung tek wis seperti itu. Meskipun dawa akan seperti itu juga, tapi ketika kenyang kan itu nggak nyaman sama sekali.